Nama saya Muhammad Alur Fadel. Saya di sini akan menjelaskan tentang aplikasi aplikasi tentang list untuk pemilihan movie atau film-film yang dipanggil dari web yang telah menyediakan API. Di sini saya akan menjelaskan dari pertama yaitu HTTP helper dan yang terakhir akan menjelaskan membernya. Yang pertama ada HTTP helper, yaitu di sini adalah area file untuk bertanggung jawab untuk melakukan permintaan APK ke website yang kita tuju nanti. Pertama ada mengimpor pustaka, lalu ada mengimpor paket HTTP, melakukan permintaan HTTP, lalu ada dari movie mengimpor pustaka untuk mengimpor JSON, lalu ada Movidas mengimpor resolusi kelas dari file lokal. Yang pertama ada kelas helper, yaitu kelas yang melakukan permintaan API ke movie. Lalu ada beberapa final string, yaitu untuk menyimpan bagian kunci API untuk permintaan nanti pemanggilan. Sini ada API key-nya, ada variabel final yang menyimpan base URL, lalu ada variabel final menyimpan endpoint untuk mendapatkan daftar film. Yang final terakhir yaitu language untuk final menyimpan parameter bahasa dari API tersebut. Lalu di sini ada variabel tentang penyimpanan URL pencarian film termasuk API dan parameter query. Lalu ada variabel yang berfungsi untuk mendapatkan daftar film yang akan datang, yang akan tayang selanjutnya, ya, dan yang akan datang. Lalu ada variabel yang menyimpan URL lengkap untuk permintaan film yang akan datang. Di sini ada. Lalu ada print upcoming yang mencetak URL lengkap ke konsol tujuan debugging. Lalu di sini ada variabel HTTP untuk permintaan HTTP GET URL yang dibangun. Lalu ada salah satunya menunggu respons dari server. Lalu di sini ada variabel final JSON menyimpan body respons. Yang atasnya ada pemeriksaan apakah status respon adalah oke. Jika statusnya telah oke, maka film yang akan muncul. Lalu ada final movie map, yaitu variabel mengambil daftar film dari kunci result dalam respon user. Lalu ada return movie, mengembalikan daftar film. Lalu ada return yang variabel dalam kotak kosong, yaitu jika status kode respon tidak oke, mereka mengeluarkan daftar yang tidak ada. Lalu di sini ada variabel untuk pencarian movie, pencarian film tersebut. Lalu di bawahnya ada final string. Jadi ini berfungsi untuk menyimpan URL lengkap untuk permintaan pencarian film. Lalu ada pencarian HTTP get ke URL yang dibangun, lalu ada memeriksa status respon apakah ada oke atau tidak. Lalu di bawahnya ada penyimpanan body seperti yang di atas, lalu mengambil daftar film dari kunci respon JSON, lalu di bawahnya ada list yang berisi objek movie. Lalu yang return movie ini mengembalikan daftar film variabel else. Jika status respon tidak oke, mengembalikan daftar kosong seperti yang di atas tadi. Baiklah, saya akan lanjut ke movie detail dash. Di sini adalah untuk pengimporan data movie. Untuk kelasnya sendiri yaitu menartikel data film. Lalu final movie ini adalah seperti sebelumnya, yaitu movie yang akan ditampilkan detailnya. Oh, maaf, di sini ternyata beda, yaitu
objek movie yang akan ditampilkan detailnya, bukan yang akan datang. Lalu di sini ada variabel yang pemanggilan HTTP ini, yaitu untuk gambar poster film dari the movie pada website tersebut. Lalu ada konstruktor untuk movie detail, yang dimana movie detail ini menerima objek movie. Lalu di override widget ini mendapatkan tinggi layar perangkat. Lalu ada variabel frame untuk menyimpan ulang gambar poster film, dan masih beberapa banyak variabel-variabel yang menampilkan hasil sini. Lalu kita lanjut ke movie list, yaitu untuk membangun UI footer dan pemanggilan untuk menampilkan file-file skimmer. Di sini saya tadi telah mengimpor yaitu pub@skimmer dan pub@http sebelumnya agar bisa merunning codingan ini. Yang pertama ada kelas widget untuk menampilkan daftar film. Yang kedua ada konstruktor konstan. Di sini ada set flow to movie list, ada pengambilan API key, ada variable untuk mengambil API key, lalu ada jumlah film yang ditemukan bisa 0. Lalu ada daftar objek movie, ada icon poster film kecil, lalu ada gambar default jika poster tidak ada. Lalu di sini ada icon yang terlihat di app bar. Ini ada tampilan app bar. Lalu di sini ada status loading untuk shimmer effect nanti di aplikasi tersebut. Lalu ada variabel helper. Ini adalah inisialisasi helper. Lalu ada initialis membuat film saat pertama kali. Lalu di sini ada variabel untuk gambar poster, ada variabel untuk icon, search dan cancel. Ini ada ganti icon, di sini ada ganti menjadi text field. Di sini ada pemanggilan fungsi search untuk mencari film yang akan dituju. Lalu di sini ada fungsi untuk merefresh icon, refresh website yang kita jalani tersebut. Lalu ada tampilan untuk skimmer, di sini jumlah item pada skimmer. Lalu ada efek skimmer untuk gambar. Ini ada efek skimmer untuk judul, ini untuk gambar, dan ini untuk judul. Yang terakhir ada efek skimmer untuk subtitle. Lalu di bawahnya lagi ada list to builder, yaitu tampilan daftar film setelah loading. Ada item count, jumlah film, ada item builder, menentukan oleh yang terus di bawahnya ada menentukan oleh gambar poster. Lalu ada navigasi ke halaman detail film, ada avatar gambar poster, ada judul film nanti yang akan ditampilkan, lalu ada tanggal rilis dan rating yang akan ditampilkan. Dan ada beberapa sedikit lagi variabel-variabel pemanggilan dan mengupdate data-data film yang akan muncul pada tanggal yang telah ditentukan. Lalu terakhir, yang sebelum terakhir kita masuk ke movie beredar, yaitu ada kelas untuk memasukkan ID film, tanggal rilis, rata-rata rating, judul film, sinopsis, dan gambar. Lalu di bawahnya ada faktor dan mengambil judul, mengambil ID, lalu mengambil tanggal rilis. Ini adalah pemanggilan-pemanggilan untuk alur, intinya alur pemanggilan film yang akan muncul. Jika sudah muncul maka akan terdata pada file ini. Lalu yang terakhir ada Mindar. Ini adalah file untuk pemain merunning aplikasi yang telah kita buat sebelumnya. Ini ada void main yaitu fungsi memanggil menjalankan widget root aplikasi. Lalu ada set widget karena
tidak memiliki state secara internal. Ini ada mengganti dari kelas itu ada widget dasar opsional dan ada properti, ada juga aplikasi muncul aplikasi Zero. Lalu ada titel iMovie di sini. Lalu ada primer. Ini adalah salah satu warna pada aplikasi tersebut untuk menghasilkan berbagai nuansa warna. Lalu ada properti home mendefinisikan widget. Lalu ada class home berfungsi sebagai wrapper sederhana untuk movie list. Lalu ada return untuk instant mengembalikan instance dari movie list. Langsung saja kita di sini mencoba aplikasi tersebut. Ini saya sedang menyiapkan emulator di mana aplikasi tersebut divisualkan. Lalu aplikasi sudah berhasil berjalan. Selanjutnya di sini ada beberapa, nah di sini ada beberapa maaf, ini namanya belum berubah, padahal di sini saya sudah ubah. Di sini saya sudah mengubah namanya, namun mungkin saya belum mengecek dan saya belum mengeluarkan punya kawan saya tadi. Dan di sini kurang lebih beginilah tampilan UI pada aplikasi tersebut, di mana beberapa film tersebut memiliki rating dan cerita dari film tersebut. Dan di sini kita juga bisa mencari film yang akan kita cari ratingnya, seperti contohnya saya cari film yang judul Korea Papado. Nah, di sini ada sebuah film yang akan saya cari. Ini ratingnya masih 0. Jadi itulah hasil runningan pada aplikasi Movielist ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.